Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis Setiawati, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Adab. Teman-teman, Indonesia sebagai negara republik yang berdemokratis tentunya melibatkan rakyatnya dalam setiap penataan negara, dalam bidang sosial, budaya, ekonomi negara, pembentukan kebijakan, bahkan juga dalam pemilihan presiden dan wakilnya yang mana menjadi kepemimpinan tertinggi di dalam pemerintahan. Tahun 2024 menjadi momentum terselenggaranya Pilpres tepatnya pada 14 Februari mendatang. Saat ini, calon presiden dan calon wakil presiden tengah disibukkan dengan visi misinya untuk penataan negara Indonesia yang lebih baik lagi. Namun, di tengah persaingan capres dan cawapres yang saat ini menjadi diskusi publik ialah terkait putusan terbaru MK nomor 90/PUU 21 tahun 2023 terkait batas minimal usia capres dan cawapres yang menyatakan bahwa batas usia capres dan cawapres adalah sekurang-kurangnya berusia 40 tahun atau yang berusia di bawah itu sepanjang telah berpengalaman menjadi pejabat negara atau kepala daerah yang didapatkan melalui proses pemilu atau pilkada. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam pencapaian tujuan dan penataan negara akan terwujud dengan baik apabila pemerintah cakap dan memiliki kebijakan yang tepat untuk mewujudkannya. Kecakapan dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang pemimpin tidak terdapat pada batasan usia, sebab usia hanyalah angka dan hal tersebut tidak membatasi seseorang untuk cakap dan memiliki pengalaman dalam suatu bidang termasuk dalam pemerintahan. Oleh sebab itu, saya menyatakan pro atas keputusan terbaru MK tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Safi dari Prodi HES kelas 1B. Di kesempatan ini kali ini saya akan sedikit menyinggung tentang keputusan MK terhadap perubahan usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam hal tersebut pasti banyak mengandung kontroversial maupun pro dan kontra. Mungkin keputusan MK tersebut banyak yang menganggap ini semua adalah perencanaan kejahatan dalam demokrasi. Tetapi dalam sisi positifnya, MK pasti sudah mempertimbangkan hal tersebut sebelum memutuskan perkara. Mungkin MK bukan yang membuat undang-undang, tapi tugas MK yang menguji undang-undang, memutuskan dan menyetuskan kewenangan antara lembaga yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 1945. MK menjelaskan dalam gugatan ini karena batas cawapres dan capres dan cawapres tidak diatur resmi dalam Undang-Undang 1945. Pemutusan MK ini tidak hanya membuka peluang bagi Mas Gibran, tapi bagi kepala daerah yang sudah berpengalaman menjadi kepala daerah yang berpotensi untuk memajukan bangsa Indonesia. Menurut saya, keputusan MK sudah tepat dikarenakan Indonesia butuh anak muda yang berprestasi, bukan orang tua yang hanya banyak janji. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi hal tersebut, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang yang berlaku di Indonesia, termasuk terkait dengan batas usia calon presiden. Pada Januari 2022, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang memutuskan untuk tidak mengabulkan judicial review terkait penurunan batas usia calon presiden dari 35 tahun menjadi 20 tahun. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penentuan batas usia calon presiden telah diatur dengan baik dalam Undang-Undang 1945, yaitu minimal 35 tahun. Oleh karena itu, MK menolak permohonan untuk menurunkan batas usia tersebut karena dianggap bertentangan dengan ketentuan yang sudah diatur dalam konstitusi. Namun, apakah terdapat perubahan lebih lanjut setelah Januari 2022 tidak dapat saya informasikan karena pengetahuan saya terakhir diupdate hingga Januari 2022.
Jika terdapat pengembangan terbaru, mungkin Anda perlu mencari sumber informasi terkini untuk mengetahui apakah ada perubahan dalam keputusan MK terkait batas usia calon presiden. Perubahan batas usia untuk calon presiden memiliki implikasi yang penting dalam demokrasi. Beberapa percaya bahwa penyesuaian batas usia bisa membuka pintu bagi pemimpin yang lebih berpengalaman atau memberi kesempatan pada generasi yang lebih muda untuk berkontribusi. Namun perubahan ini juga bisa menimbulkan pertanyaan tentang kematangan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk pemimpin suatu negara. Yang penting adalah memastikan bahwa pemimpin memiliki kualifikasi yang memadai, tidak hanya terbatas pada usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sofitana dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya sebagai pembicara 4, saya akan berbicara sedikit mengenai keputusan MK tentang batas usia capres dan cawapres. Nah, menurut pasal 6 ayat 1 tahun 45 yang berbunyi bahwasanya calon presiden dan wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahiran dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melakukan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, dari ketentuan baru ini jelas berbeda dengan ketentuan lama, di mana dalam ketentuan itu Undang-Undang Dasar 45 pasal 6 ayat 1 itu berbunyi hanya presiden ialah orang Indonesia asli. Nah, contohnya itu pada saat pemilu presiden dan wakil presiden masa perpisahan dengan pengaturan pemilu anggota legislatif tahun 2004, 2009, dan 2019. Nah, di situ ditetapkan bahwa batasan minimal usia capres dan cawapres itu sekurang-kurangnya atau minimalnya ya, itu hanya 35 tahun. Tapi, ketika pemilu presiden dan wakil presiden disatukan dengan pemilu anggota legislatif dalam rezim pemilu serentak tahun 2019, presiden usia capres dan cawapres dinaikkan menjadi paling rendahnya 40 tahun. Merujuk pada hal itu, batas usia minimal untuk menjadi capres dan cawapres terbuka disesuaikan dengan kebutuhan dinamika pernegaraan sepanjang diatur oleh undang-undang. Nah, berdasarkan argumen yang saya jelaskan barusan, dapat dijelaskan bahwa mahkamah dapat dipahami jika banyak kalangan menghendaki perubahan, termasuk untuk menurunkan batas usia capres dan cawapres. Nah, jadi kenapa kok MK membuat keputusan tentang batas usia capres dan cawapres? Itu lebih kembali ke pasal yang baru, yaitu pasal 6 ayat 1 yang sekarang, bukan yang dulu. I should fuck her in the Benz.